Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Fitri sebagai pemateri pertama dari kelompok 3. Adapun kelompok 3 terdiri dari 5 orang. Ada Elvina Yeni Wanida, Miftah Fitri, Raden Agung Dwi Cahaya Putra, Titin Susilawati, dan Winda Setiawati. Nah, di slide berikutnya ada daftar isi. Nah, daftar isi yang pertama, kami akan membahas tentang metode simplex bilangan besar M atau Big M. Selanjutnya akan membahas tentang langkah kerja metode simplex bilangan besar M. Yang kedua, kami akan membahas mengenai dual simplex. Yang pertama itu sifat dasar, dan yang kedua dual simetris. Beralih ke pemateri selanjutnya akan membahas mengenai teorema dualitas. Dan pemateri selanjutnya akan membahas mengenai pemecahan masalah dual dan mencari solusi optimum bentuk dual. Serta pemateri terakhir akan membahas mengenai penafsiran solusi dual, keunggulan dual, dan interpretasi ekonomi. Nah, yang pertama, metode simplex bilangan besar M atau biasa disebut Big M. Pengertian bilangan besar M. Metode Big M digunakan untuk menyelesaikan fungsi-fungsi dalam program linear yang tidak berada dalam bentuk baku atau standar. Nah, dan salah satu contoh masalah dalam kendala fungsional adalah apabila fungsi dalam bentuk sama dengan atau lebih besar dari sama dengan atau bahkan ruas kanan yang negatif. Nah, jadi metode Big M ini bisa kita gunakan apabila fungsi kendalanya itu berbentuk sama dengan, lebih besar dari sama dengan, atau bahkan ruas kanan yang negatif. Nah, juga masalah ini akan muncul apabila kita akan mencari basis visible awal, sehingga sebelum mencari variabel apa yang akan menjadi variabel non basis, bahkan basis, perlu dilakukan suatu teknik pendekatan khusus untuk mengubah fungsi tersebut ke bentuk baku atau standar. Nah, dari buku, poin-poin penting yang kami dapatkan mengenai metode bilangan besar M atau Big M ini adalah metode ini dikembangkan oleh M. Charnes. Nah, pengertian bilangan besar M di sini berbeda dengan konsep tak hingga, karena yang dimaksud bilangan tak hingga adalah bilangan yang besar sekali yang lambangnya adalah tak hingga. Jadi bilangan M ini bisa dikatakan adalah bilangan yang besar, tetapi bukan berarti bilangan M ini adalah tak hingga gitu. Nah, yang kedua selanjutnya, bilangan besar M adalah bilangan yang terbesar dalam pembicaraan, dan arti M di sini berarti bilangan yang sangat besar. Nah, yang sangat besar, tapi bukan berarti M ini adalah tak hingga ya teman-teman. Nah, selanjutnya, metode bilangan besar M ini digunakan untuk masalah program linear yang fungsi kendalanya itu memuat tanda lebih besar dari atau sama dengan. Nah, dan yang di metode simplex bilangan besar M ini, kita akan berjumpa dengan yang namanya variabel artifisial atau buatan. Nah, variabel artifisial atau buatan ini diberikan kepada fungsi kendala yang tidak memiliki variabel slack. Nah, langkah-langkah metode simplex bilangan besar M, yang pertama ada ubah model program linear ke dalam bentuk baku. Nah, jadi nanti kita akan diberikan sebuah soal dalam bentuk program linear. Nah, untuk mencarinya, pertama-tama kita harus mengubahnya ke dalam bentuk baku terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa munculkan variabel slack pada fungsi kendala kurang dari sama dengan. Nah, nanti apabila misalkan fungsi kendalanya itu tandanya kurang dari sama dengan, berarti variabel yang harus kita munculkan adalah variabel slack. Selanjutnya, munculkan variabel surplus dan variabel artifisial atau bantuan pada fungsi kendala lebih besar dari sama dengan. Nah, apabila tandanya nanti itu lebih besar dari sama dengan, maka yang harus dimunculkan adalah variabel surplus dan variabel artifisial. Dan selanjutnya, munculkan variabel artifisial pada fungsi kendala sama dengan. Nah, di dalam
metode simplex bilangan besar ini, kita tidak hanya akan bertemu dengan yang namanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, tapi juga bisa terkadang di fungsi kendalanya itu ada langsung sama dengan. Nah, jika sudah ada tanda sama dengan, maka yang harus dimunculkan adalah variabel artifisial. Dan yang terakhir, memasukkan variabel slack, variabel surplus, dan artifisial pada fungsi tujuan masing-masing. Nah, catatan di sini yang harus diingat, pertama, koefisien variabel slack dan surplus pada fungsi tujuan, baik itu maksimum maupun minimum, itu adalah 0. Yang kedua, untuk masalah maksimum, nah, koefisien variabel artifisialnya adalah min m. Berarti kalau maksimum dia itu min m negatif m. Nah, untuk masalah minimum, koefisien variabel artifisialnya adalah m atau positif m. Nah, ini contohnya. Misalkan z ditambah atau fungsi tujuan sama dengan 4x1 tambah x2 dengan kendala 3x1 ditambah x2 sama dengan 3 sebagai kendala pertama, 4x1 tambah 3x2 lebih dari sama dengan 6 kendala kedua, x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 4, x1 x2 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti maka penyelesaian pertama kita ubah ke dalam bentuk baku. Kendala pertama ini bisa kita lihat tandanya adalah sama dengan, berarti kalau sama dengan tadi harus kita tambahkan dengan variabel artifisial, berarti menjadi 3x1 tambah x2 tambah r1 sama dengan 3. Selanjutnya kendala kedua kita lihat 4x1 tambah 3x2 besar dari sama dengan 6, besar dari sama dengan 6, berarti yang harus kita tambahkan adalah variabel surplus dan variabel buatan, berarti 4x1 tambah 3x2 kurang s1 variabel surplus tambah r2 variabel buatan sama dengan 6. Dan yang kendala ketiga itu kurang dari sama dengan 4, berarti kalau kurang dari sama dengan 4 harus kita tambahkan variabel slack, berarti x1 tambah 2x2 tambah s2 sebagai variabel slack sama dengan 4, di mana x1 x2 s1 s2 r1 dan r2 ini besar dari sama dengan 0. Selanjutnya, prosedur kerja metode simplex bilangan besar M. Yang pertama ada mengubah masalah. Yang langkah kedua membuat tabel simplex awal atau TSA. Yang ketiga menilai fungsi tujuan. Yang keempat menentukan unsur pusat atau pivot. Yang kelima membuat tabel simplex berikutnya baru. Nah, keterangan jika pada langkah ketiga ini sudah optimal, maka selesai. Namun jika belum, maka lanjut ke langkah 4 dan 5. Nah, rinciannya langkah 1 itu mengubah masalah. Nah, kendala struktural menjadi persamaan sama seperti pada metode simplex biasa. Nah, yang kedua, di sini kan katanya tadi kendala struktural ya, pada fungsi kendalanya itu berarti harus diubah menjadi persamaan. Nah, memasukkan variabel artifisial pada kendala struktural dan fungsi tujuan. Untuk masalah maksimum, nah tadi koefisien variabel artifisial pada fungsi tujuan adalah min m, sedangkan untuk minimum koefisien variabel artifisial pada fungsi tujuan adalah m. Langkah kedua membuat tabel simplex awal. Ketentuannya sama dengan simplex biasa yang dibahas pada pertemuan sebelumnya. Periksa dulu apakah basisnya itu sudah merupakan basis standar. Jika belum dipenuhi, maka lakukan operasi baris elementer agar menjadi basis standar. Langkah ketiga menilai fungsi tujuan. Nah, untuk optimum baik maksimum atau minimumnya fungsi tujuan diketahui apabila jika zj kurang cj besar dari sama dengan 0, maka fungsi tujuannya sudah maksimum. Itu untuk masalah maksimum. Dan jika zj kurang cj besar kurang dari sama dengan 0, maka fungsi tujuan itu sudah minimum untuk masalah yang minimum. Nah, bila belum optimal, maka lanjutkan ke langkah 4 dan langkah 5. Untuk langkah 4 itu kita menentukan unsur pusat atau pivot element. Nah, syaratnya itu sama seperti metode simplex biasa yang sudah dijelaskan pada minggu kemarin. Begitupun dengan langkah 5.
itu membuat tabel simpleks berikutnya. Ketentuannya juga sama seperti metode simpleks biasa pada minggu lalu. Nah, di sini kita diberikan sebuah contoh. Minimumkan Z sama dengan X1 dikurang 2 X2 dengan pembatas atau fungsi kendalanya. Untuk fungsi kendala pertama ada X1 ditambah X2 besar dari sama dengan 2. Untuk kendala kedua ada min X1 ditambah X2 besar dari sama dengan 1. Dan untuk fungsi kendala ketiga ada X2 kurang dari sama dengan 3 dengan X1 X2 itu lebih besar dari sama dengan 0. Langkah pertama, kita ubah dulu model program linear ini ke dalam bentuk baku dengan cara mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack jika tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, dan variabel surplus jika tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar dari sama dengan. Nah, maka didapatlah untuk baku awalnya. Yang pertama, untuk fungsi kendala yang pertama X1 ditambah X2, karena di sini tanda pertidaksamaannya adalah besar dari sama dengan, maka yang harus ditambahkan adalah variabel surplus, berarti kurang S1 sama dengan 2. Begitupun dengan fungsi kendala kedua akan kita tambahkan dengan variabel surplus, berarti jadi S2 sama dengan 1. Dan yang ketiga, pada fungsi kendala ketiga, karena tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka yang harus kita tambahkan adalah variabel slack, berarti X2 tambah S3 sama dengan 3 dengan X1 X2 S1 S2 R1. Maaf, di sini bukan, sini seharusnya itu hanya S1 X1 X2 S1 S2 besar dari sama dengan 0. Nah, keterangan S1 S2 itu variabel surplus, S3 itu variabel slack. Nah, kendala 1 dan 2, pada kendala 1 dan 2 ini tidak mempunyai variabel slack. Nah, kita beri tanda. Nah, ini 2 ini dia itu tidak memiliki variabel slack, sehingga tidak ada variabel basis awal. Untuk berfungsi sebagai variabel basis awal, maka pada kendala 1 dan kendala 2 ini ditambahkan masing-masing satu variabel artifisial atau buatan, sehingga bentuk baku big M atau bilangan besar M-nya menjadi. Nah, di sini untuk fungsi kendala yang pertama kita bisa lihat tadi kan X1 tambah X2 kurang S1, kita tambahkan variabel artifisial 1, berarti R1 sama dengan 2. Terus di kendala kedua min X1 tambah X2 kurang S2 tambah variabel artifisialnya lagi, berarti R2 sama dengan 1. Untuk kendala yang ketiga tetap seperti tadi, X2 tambah S3 sama dengan 3. Nah, di sini fungsi tujuannya juga berubah menjadi F1 tambah 2X2 tambah MR1 tambah MR2, atau Z sama dengan Z kurang X1 tambah 2X2 kurang MR1 kurang MR2 sama dengan 0. Nah, keterangan R1 R2 di sini disebut variabel artifisial atau buatan. Nah, karena nilai R1 itu harus digantikan dari fungsi kendala pertama. Fungsi kendala seperti yang kita lihat, fungsi kendala pertama tadi kan adalah X1 tambah X2 kurang S1 tambah R1 sama dengan 2. Maka untuk R1 nya menjadi 2 dikurang X1 kurang X2 tambah S1. Maka MR1 berubah menjadi, kita masukkan M ke dalam ini, ke dalam nilai R1, berarti 2M kurang MX1 kurang MX2 tambah MS1. Begitupun dengan nilai R2 digantikan dari fungsi kendala kedua menjadi R2 sama dengan 1 ditambah X1 dikurang X2 tambah S2, maka MR berubah menjadi 1M tambah MX1 maka
maaf, di sini MR2 ya. MR2 berubah menjadi 1M tambah MX1 kurang MX2 tambah MS2. Nah, selanjutnya substitusikan MR1 dan MR2 ini ke dalam fungsi tujuan Z. Nah, fungsi tujuan Z tadi itu kan min Z sama dengan X1 kurang 2X2 tambah MR1 tambah MR2, atau Z kurang X1 tambah 2X2 kurang MR1 kurang MR2. Maka Z kurang X1 tambah 2X2 tambah MR1, kita masukkan nilai MR1 tadi yang ini 2M kurang MX1 kurang MX2 tambah MS1. Nah, di sini karena dikurang MR1 berarti di sini menjadi nah, tambah 2M tambah MX1 tambah MX2 kurang MS1 dikurang nah 1M dikurang MX1 ditambah MX2 dikurang MS2. Nah, maka menjadi Z, nilai fungsi tujuannya didapati adalah Z dikurang X1 ditambah 2 tambah 2M dikurang MS1 dikurang MS2 tambah 3M. Nah, sehingga langkah kedua yaitu membuat tabel sintaks awal. Nah, masukkan koefisien pada persamaan fungsi tujuan Z dan fungsi kendala sebelumnya ke tabel berikut. Tadi kan kita sudah dapat ya. Nah, sudah dapat fungsi kendalanya ini dan fungsi tujuannya itu yang ini. Maka kita masukkan ke dalam tabel ini, tabel yang sudah disediakan. Nah, untuk kendala 1 itu dimasukkan ke R1, baris R1. Untuk kendala 2 dimasukkan ke baris R2 dan untuk kendala 3 dimasukkan ke baris S3. Dengan Z atau fungsi tujuannya itu yang kita dapatkan sebelumnya tadi yang ini. Nah, untuk cara memasukkan ini sepertinya sudah dijelaskan ya pada materi minggu lalu. Nah, maksud saja langkah yang ketiga itu menilai fungsi tujuan Z. Menilai fungsi tujuan atau Z. Nah, periksa pada baris Z apakah semua nilainya sudah bernilai negatif atau kurang dari sama dengan 0. Jika itu aturan minimum. Nah, kemudian periksa pula apakah nilai RHS pada baris Z bernilai 0. Nah, itu aturan metode sintaks 2 fase. Jika tidak, maka tentukan kolom kunci pivot atau kolom pivot dengan memilih nilai positif terbesar di barisan Z. Nah, kita periksa apakah pada baris Z itu sudah bernilai negatif semua. Ternyata tidak, ada yang bernilai positif. Nah, berarti kita harus lanjut ke langkah berikutnya. Langkah 4, menentukan unsur pusat atau PE atau pivot. Nah, pertama ada kolom kunci atau kolom pivot. Apa sih, bagaimana sih cara menentukan kolom kunci? Yaitu dari baris Z ini kita cari nilai positif terbesar karena kita sedang dalam kasus minimum ya. Nah, dan yang terlihat adalah 2 tambah 2M yang berada pada kolom X2. Dan kolom X2 ini disebut sebagai variabel masuk. Nah, selanjutnya kita menentukan baris kunci. Nah, untuk menentukan baris kunci, caranya bagilah nilai RHS, nilai ini, dengan nilai pada kolom kunci. Kolom kunci kan tadi di baris X, di kolom X2 ya. Nah, dengan menambahkan satu kolom lagi, ini kolom barunya. Dengan perhitungan, nah RHS 3M dibagi 2 tambah 2M. Nah, untuk R1-nya 2 dibagi 1 2, 1 dibagi 1 1 dan 3 dibagi 1 3. Nah, maka kemudian pilih nilai positif terkecil atau angka rasio terkecil. Nah, di sini bisa kita lihat angka rasio terkecil berada pada R2 yaitu dengan hasil RHS per KK 1. Maka R2 ini akan disebut sebagai variabel keluar. Nah, selanjutnya kita akan menentukan angka kunci atau elemen pivot. Caranya, pilih angka yang berada pada perpotongan baris kunci dan kolom kunci. Berarti di sini adalah angka 1. Yang terpilih angka 1. Nah, kita masuk ke tabelnya. Nah, karena tadi kan kita sudah dapat ya tabel. Nah,
tadi kan kita sudah dapat ya tabel ini. Nah, selanjutnya karena pada fungsi tujuan Z yang di iterasi 2 ini, nah itu belum optimal sebab masih terdapat angka positif pada baris Z, yaitu pada kolom pada kolom X2 tadi. Maka untuk mencari iterasi berikutnya itu kita harus menggunakan cara operasi baris elementer atau OBE. Nah, ini adalah caranya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk iterasi untuk Z atau fungsi tujuan di tabel iterasi berikutnya, cara mencarinya adalah Z dikurang 2 tambah 2M kali R2. Untuk R1-nya, R1 dikurang R2, dan untuk mencari S3-nya, S3 dikurang R2. Nah, kenapa harus R2? Karena baris kuncinya berada pada R2, kayak gitu. Nah, berarti setelah dicari OBE-nya, nah di sini harus diperhatikan semua nilai pada baris R2 itu harus dibagi dengan angka kunci 1, yaitu 1, agar angka kunci menjadi 1. Nah, karena tadi kan katanya R2 ini akan menjadi variabel keluar dan X2 akan menjadi variabel masuk, maka pada tabel iterasi berikutnya R2 ini akan digantikan menjadi X2, seperti itu. Kita lihat. Nah, bisa kita lihat ya bahwa tadi R2 ini digantikan dengan X2. Nah, ini adalah tabel iterasi berikutnya, yaitu hasil dari OBE pada tabel sebelumnya. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada fungsi ternyata pada tabel iterasi ini fungsi tujuan Z-nya juga belum optimal. Kenapa? Karena masih terdapat angka positif pada baris Z, yang mana yang ini ada pada X1 dan ada pada R2. Nah, maka kembali lagi kita mencari kolom pivot, baris pivot, dan angka pivot. Nah, berarti di sini kita lihat untuk kolom pivotnya yang paling terbesar, berarti positif terbesar adalah 1 tambah 2M. Sedangkan untuk baris pivotnya kita lihat, kita bagi RHS dibagi KK. Nah, terlihatlah bahwa yang paling kecil adalah berada pada R1, pada baris R1. Nah, dan angka pivotnya yaitu adalah angka 2. Kita beralih ke tabel iterasi selanjutnya. Nah, pada tabel iterasi selanjutnya, ya ini kan adalah tabel iterasi yang tadi ya. Nah, tadi. Nah, pada iterasi ini fungsi tujuan Z-nya itu kan belum optimal sebab masih terdapat angka positif pada baris Z. Maka untuk mencari iterasi berikutnya kita harus menggunakan cara OBE lagi. Nah, cara OBE lagi berarti di sini untuk tabel iterasi berikutnya itu tuh kita cari dengan menggunakan cara OBE lagi. Caranya sama seperti tadi. Untuk Z itu rumusnya Z dikurang. Nah, itu kita harus melihat ya, kita harus untuk OBE itu sendiri kita harus melihat dia itu berada pada kunci berapa gitu. Nah, pada kolom kunci berapa dan pada baris kunci berapa gitu. Nah, karena itu akan menjadi titik yang terpenting dalam untuk membuat OBE. Nah, di sini Z sama dengan 1 ditambah 2M kali R1. Terus untuk R1-nya, untuk R1 ini bisa kita cari menggunakan ini, bisa juga kita cari menggunakan setengah dikurang R1 ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk X2-nya, untuk tabel iterasi X2 selanjutnya, OBE-nya itu X2 tambah R1. Untuk S3 dikurang R1. Cara mencari OBE itu sama seperti langkah sebelumnya tadi. Nah, sini lihat bahwa semua nilai pada R1 dibagi dengan angka kunci 2 agar angka kunci menjadi 1. Nah, kita masukkan angka-angka pada R1, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah ini. Kita lihat pada tabel iterasi berikutnya. Nah, pada tabel ini adalah tabel iterasi hasil OBE dari tabel sebelumnya. Nah, di sini terlihat bahwa fungsi tujuan Z-nya juga belum optimal. Kenapa? Karena masih terdapat angka positif pada baris Z. Maka
Maka harus kembali lagi kita mencari kolom pivot, baris pivot, dan angka pivot. Nah, di sini kita lihat yang di sini kan ada ya, untuk kolom pivotnya positif terbesar itu kan ada pada S1 dan S2. Tapi yang untuk angka positif itu berada pada S1 dan S2. Nah, tapi yang harus kita cari, yang harus kita ingat untuk dalam kolom pivot itu, untuk mencari kolom pivot itu kita harus mencari angka positif terbesar. Berarti angka positif terbesar adalah 3/2. Nah, untuk baris pivot kita lihat, kita bagi RHS per kakaknya. Nah, didapatlah pada X1 yaitu 1 dengan RHS per kakak 1. Nah, nanti ingat ya, S2 ini akan menjadi variabel masuk dan X1 ini akan menjadi variabel keluar. Jadi di tabel iterasi berikutnya X1 ini, baris X1 ini akan digantikan dengan S2. Kita lihat. Nah, pada iterasi 4 ini fungsi tujuan Z-nya belum optimal. Nah, kenapa? Sebab masih terdapat angka positif pada Z. Maka untuk mencari iterasi berikutnya menggunakan OBE. Jadi untuk mencari tabel iterasi berikutnya kita harus menggunakan OBE lagi. Caranya sama seperti yang di awal tadi. Nah, untuk Z nanti untuk Z kita OBE-nya adalah Z dikurang 3/2 kali X1. Kenapa X1? Karena X1 merupakan baris pivot. Nah, untuk X2, untuk X2-nya untuk X2 itu OBE-nya adalah X2 tambah 1/2 kali X1. Dan karena di sini tadi kan di X2 ini pada kolom pivotnya itu adalah min setengah ya. Nah, berarti untuk mencari OBE-nya harus plus setengah. Nah, di sini karena di S3 itu setengah, berarti untuk mencari OBE-nya harus min setengah X1, berarti S3 dikurang setengah X1. Nah, semua nilai pada baris X1 ini dibagi dengan angka kunci setengah agar angka kunci menjadi 1. Berarti untuk baris X1 ini akan kita bagi dengan angka kunci yaitu setengah. Nah, kita masukkan dulu semua angka pada baris kunci, lalu kita bagi dengan semua angka dengan setengah, maka dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa nanti tabel X1 ini tadi akan digantikan oleh X1 ini akan digantikan oleh S2. Nah, sehingga didapatlah tabel iterasi yang keempat, yaitu hasil OBE dari tabel sebelumnya. Nah, pada fungsi tujuan Z ini juga belum optimal karena masih terdapat angka positif pada baris Z. Maka kembali lagi kita mencari kolom pivot, baris pivot, dan angka pivot. Angka positifnya itu terdapat pada kolom S1. Nah, berarti kolom S1 akan menjadi kolom pivot. Dan seperti yang cara tadi, untuk baris pivotnya kita cari menggunakan RHS per kakak. Di sini didapatlah yang menjadi baris kunci adalah S3 dengan RHS per kakaknya itu 1. Dan berarti angka pivotnya adalah 1. Nah, pada tabel iterasi kelima ini fungsi tujuan Z-nya itu belum optimal sebab masih terdapat angka positif pada baris Z. Maka untuk mencari iterasi berikutnya harus menggunakan OBE. Nah, ini tabel yang tadi kita untuk mencari tabel iterasi berikutnya harus menggunakan OBE. Berarti untuk Z itu OBE-nya Z dikurang 2 S3. Kenapa S3? Karena S3 merupakan baris kunci. Terus untuk mencari untuk S2-nya, OBE S2-nya itu adalah S2 ditambah S3. Dan untuk X2-nya itu OBE-nya adalah X2 tambah S3.
Nah, semua nilai pada baris S1, oh maaf, di sini seharusnya bukan S1 ya, S3. Karena masih S3, dibagi dengan angka kunci 1 agar angka kunci menjadi 1. Nah, di sini seharusnya S3 0. Nah, di sini S3 seharusnya S3 kita masukkan semua nilai S3 ini, lalu kita bagi dengan angka kunci 1. Nah, sehingga didapatlah hasilnya seperti ini, sebagai berikut. Nah, kita lihat pada tabel iterasi yang kelima hasil OBE tabel sebelumnya. Nah, di tabel ini bisa kita lihat bahwa fungsi tujuan Z-nya itu sudah optimal, terbukti dengan tidak adanya lagi angka positif pada baris Z. Ya, di sini baris Z tidak ada lagi angka positif. Ini tidak termasuk ya, yang termasuk itu ini X1, X2, S1, S2, S3, R1, R2. Nah, maka iterasi berhenti sampai di sini. Kenapa? Karena nilai di baris fungsi Z sudah optimal, ditandai dengan tidak ada lagi nilai positif, sehingga didapatkan Z minus sama Z minnya itu atau fungsi tujuan minimumnya itu sama dengan min 6 yang ini. Nah, dengan X1 nya 0, X2 nya itu adalah 3. Nah, untuk S1, S2 nya ini dan S1, S2 nya ini tidak menjadi penyelesaian karena merupakan variabel surplus. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.